Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku punya cerita nih yang judulnya Kura-kura yang Terbang. Pada suatu hari di hutan pedalaman, hiduplah hewan-hewan bersahabat dengan baik. Di siang yang terik, saat mereka sedang berkumpul, bermain bersama, bergembira bersama, datanglah sepasang merpati. Merpati itu membawa surat undangan pesta, yaitu pesta buah-buahan. Semua sangat senang karena mereka akan makan gratis dan makan sepuasnya. Kura-kura bilang, "Aku tidak akan terlambat lagi, pasang merpati." Lalu semuanya sangat senang karena kura-kura tidak akan terlambat dan mereka bisa menikmati makan bersama-sama. Pesta pun digelar pada malam hari. Kura-kura dari sorenya sudah berjalan agar ia tidak telat lagi, karena sebelum-sebelumnya di pesta dia selalu telat karena dia paling lambat jalannya. Di jalan, kura-kura bertemu kelinci, bertemu kancil. Tapi kancil dan kelinci itu meninggalkan kura-kura karena kura-kura sangat lamban dan mereka tidak ingin tertinggal. Lalu kura-kura pun datang saat semuanya sudah habis. Kura-kura pun bersedih karena ia tidak dapat menikmati buah-buahan yang sangat lezat itu. Kura-kura pulang, kura-kura berjalan melewati teman-temannya dan ia berkata, "Aku tidak akan datang ke pesta manapun lagi." Keesokan harinya, kancil mendatangi rumah kura-kura. Ia berniat untuk meminta maaf, tetapi kura-kura tidak mau menerima permintaan maaf dari kancil. Ia terlanjur sakit hati dengan para semua binatang di dalam hutan. Ia tidak ditunggui memakan buah-buahan bersama, malah ia ditinggali. Sudah begitu, ia berjalan sangat jauh ke rumah Itik dan Ito. Karena geram, kancil pun membalikkan badan kura-kura agar kura-kura meminta bantuan. Ia balikan badan kura-kura dan kura-kura berkata, "Kancil, tolong aku tidak bisa membalikan badanku sendiri." Lalu kancil pun membalikan badan kura-kura karena kura-kura sangat meminta bantuannya. Ia juga sangat bersalah. Lalu kura-kura dibalikan, kura-kura berkata, "Aku juga ingin seperti kalian, kancil. Aku ingin berjalan dengan cepat, ingin berkumpul bersama, tidak lamban sepertiku ini." Lalu kura-kura pun melihat ke langit. Ia melihat burung berterbangan dengan sangat lincah. Ia berkata, "Kancil, aku ingin seperti burung yang bisa pergi keliling dunia." Lalu kancil pun berjanji kepada kura-kura bahwa dia akan bisa terbang seperti burung. Tetapi kancil meminta kura-kura agar besok sore datang lagi ke pinggir sungai agar mereka bisa membahas ini agar kura-kura bisa terbang. Keesokan harinya mereka bertemu di pinggir sungai bersama kancil, kura-kura, Iti dan Ito pun ada. Lalu kura-kura berkata, "Ayo kancil, aku sangat ingin terbang sekarang. Aku sudah tidak sabar, kancil." Lalu kancil pun menjawab, "Sabar sedikit, kura-kura. Di sini ada Iti dan Ito yang akan membantu kamu untuk terbang." Iti dan Ito pun bingung. Bagaimana kura-kura bisa terbang? Iti dan Ito sangat bingung. Lalu kancil pun mengajak Iti dan Ito berdiskusi tanpa adanya kura-kura. Lalu kancil menghampiri kura-kura dan berkata, "Kura-kura, datanglah besok. Besok sore hari di tepi sungai ini lagi, aku akan mengabulkan permintaanmu untuk terbang." Kura-kura sangat senang. Ia sangat menanti-nanti esok sore karena impiannya bisa tercapai. Keesokan harinya mereka berkumpul di tepi sungai. Tetapi kancil mempunyai syarat agar kura-kura bisa terbang. Kura-kura pun bingung. Ia berkata, "Mana kancil sayapku? Aku tidak sabar ingin
terbang. Aku tidak sabar ingin bersama burung-burung lain. Tetapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi, kura-kura. Apa itu, Kancil? Seru kura-kura. Kamu tidak boleh membuka mulut. Kamu tidak boleh membuka mulut sama sekali. Kamu harus menutup mulutmu rapat-rapat. Kamu tidak boleh membukanya sama sekali, kura-kura. Baiklah, aku berjanji, Kancil, aku tidak akan membuka mulutku. Lalu Kancil mengambil ranting pohon. Dengan di sisi kanan Iti dan di sisi kiri Ito. Kura-kura berada di tengah menggigit batang kayu itu. Kura-kura sangat senang ia sudah berada di atas. Bersenang-senanglah kura-kura pun sangat senang. Ia di atas bertemu dengan burung jalak. Burung itu berkata, "Kura-kura, kamulah raja kura-kura, kamu bisa terbang." Tanpa sadar ia membuka mulutnya dan berkata, "Iya, akulah raja." Dan ia pun jatuh ke bawah. Iti dan Ito pun menghampiri kura-kura, tetapi karena kecepatan kura-kura yang begitu sangat tinggi, ia tidak berhasil menangkap kura-kura. Akhirnya kura-kura pun jatuh menabrak batu. Cangkangnya pun menjadi bercorak-corak karena itu. Kancil pun sangat sedih. Ia menitikkan air matanya. "Kura-kura, jangan tinggalkan aku. Kura-kura, maafkan aku. Ini semua salahku." Tanpa disadar kura-kura keluar dari cangkangnya. Dan dia berkata, "Aduh, cangkangku kenapa bercorak seperti ini, Kancil? Kan aku sudah bilang, kamu tidak boleh membuka mulutmu saat di atas. Inilah akibatnya, kura-kura." "Tidak apa-apa, kura-kura. Yang penting kamu selamat. Kalau tidak karena rumahmu, aku tidak tahu nasibmu seperti apa, kura-kura," kata Iti. Karena itu, corak di cangkang kura-kura seperti itu. Ya karena cerita inilah. Sekian dan terima kasih teman-teman.